Kita terus dulu kepada Dr. Indra Utama, nanti bersiap-siap karena Pak Sultan Saladin sudah berhasil masuk. Habis Pak Indra Utama, kita minta Pak Sultan Saladin. Silakan Pak Indra Utama, dan bersiap-siap habis itu Pak Sultan Saladin. Terima kasih, Dafas. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Burmalis dari Minangkabau Diaspora Network Global, dan tentu saja kepada Uda Fasli Jalal dari Universitas Yarsi di atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan butir-butir pikiran berkaitan kewujudan kesenian Minangkabau di era revolusi industri 4.0, era society 5.0, dan era new normal yang saat ini tengah melanda kehidupan kita. Membicarakan kewujudan kesenian Minangkabau dari sesingkat pandangan saya, perlu dilihat dari dua sisi yang mesti sama-sama mendapat perhatian kita sebelum meneruskan pembicaraan ini kepada inti permasalahan seperti yang dinyatakan pada topik diskusi. Pertama, kesenian Minangkabau sebagai aktivitas yang tumbuh di tengah kehidupan masyarakat Minangkabau. Dan kedua, kesenian Minangkabau sebagai produk kesenian yang dicipta baru oleh para kreator seni yang menjadikan seni sebagai sarana ekspresi seniman secara individual. Sebagai aktivitas yang tumbuh di tengah kehidupan masyarakat Minangkabau, dimanapun masyarakat Minangkabau itu berada, baik di ranah dan di perantauan, kesenian itu sebenarnya berfungsi sebagai alat perekat silaturahim secara sosial. Fungsi utamanya adalah untuk menjalin kebersamaan. Melalui aktivitas kesenian, para pelaku seni dan penikmat seni akan hadir secara bersama dalam kesatuan rasa. Oleh karenanya, kewujudan kesenian tersebut menjadi simbol pemersatu dalam kehidupan komunal masyarakat Minangkabau. Bentuk-bentuk kesenian yang ditampilkan sebagai ekspresi komunal masyarakat Minangkabau itu pun diakui menjadi milik bersama oleh masyarakat pemiliknya. Kesenian seperti ini umumnya berkembang di berbagai negari dalam daerah kebudayaan Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menyebutnya dengan istilah pamenan. Meskipun demikian, masyarakat akademisi menyebutnya dengan istilah kesenian tradisional. Kesenian tradisional Minangkabau umumnya tidak dikenal siapa penciptanya. Ianya hanya diakui sebagai pamenan milik bersama oleh masyarakat pendukungnya saja. Masyarakat pendukungnya akan merasa sangat bangga dengan menyebutkan nama nagarinya, seiring menyebutkan nama keseniannya, seperti Indang Piaman, Raba Pasisir, Tari Indang Sanyang Baka, Silek Kumangu, Silek Pangian, dan macam-macam. Hal ini menandakan bahwa bentuk-bentuk kesenian tersebut diklaim sebagai milik nagarinya dan menjadi atribut kebanggaan masyarakat negari tersebut. Secara tradisinya, hampir semua bentuk kesenian tradisional itu tidak pernah bersentuhan dengan industri, seperti yang menjadi topik diskusi kita sekarang ini. Sebab kesenian tradisional Minangkabau memang wujud secara suka-suka saja oleh pemainnya. Seterusnya, kesenian tradisional Minangkabau menjadi sumber inspirasi kepada seniman kreatif untuk mencipta karya seni baru dengan mengambil bentuk-bentuk kesenian tradisional itu sebagai sumber karya. Umumnya, seniman pencipta karya seni baru tersebut lahir dari lembaga pendidikan kesenian seperti ISI Parang Panjang, program sendera tasik di UNP, SMKI, IKJ, dan ada juga yang lahir dari sanggar-sanggar seni. Artinya, para seniman yang mencipta karya-karya seni baru itu lahir dari lembaga pendidikan kesenian, baik pendidikan formal ataupun pendidikan informal. Keberadaan lembaga pendidikan kesenian dan sanggar-sanggar seni di Sumatera Barat cukup kuat mempengaruhi sistem pengetahuan, gagasan, dan ide kaum terpelajar Minangkabau untuk mencipta karya-karya seni yang baru dengan mengambilkan unsur-unsur kesenian tradisional sebagai bahan dasar penciptaan karya seni baru. Karya-karya seni baru yang tampil sebagai hasil ciptaan para kreator atau ciptaan para seniman wujud berdasarkan usaha hybridity yang mencampurkan unsur-unsur kesenian tradisional dengan unsur-unsur di luar kesenian tradisional melalui penguasaan teknik penciptaan karya seni baru yang datang dari Barat. Oleh karena karya seni ciptaan baru itu wujud berdasarkan kreativitas para penciptanya dalam kehidupan masa kini,
maka muncullah tuntutan untuk menyebutkan nama penciptanya agar diakui sebagai pemilik hak cipta dalam khasanah kekayaan intelektual dari penciptanya. Selain daripada itu, ada pula tuntutan dalam bentuk bayaran, sehingga karya seni menjadi salah satu mata pencaharian. Oleh karena bentuk-bentuk karya seni ciptaan baru dari para seniman itu menggunakan perbendaharaan bentuk-bentuk kesenian tradisional Minangkabau, maka karya seninya itu disebut pula kesenian Minangkabau. Artinya, kesenian dengan nafas budaya Minangkabau. Dalam perkembangannya, kewujudan kesenian Minangkabau selalu sebagai hasil usaha hybridity unsur-unsur kesenian tradisional dengan unsur-unsur di luar kesenian tradisional itu, bukan saja dapat memunculkan pertunjukan kesenian Minangkabau secara visual di pentas pertunjukan, tetapi juga dapat memenuhi kepuasan masyarakat Minangkabau secara umum, khususnya kaum terpelajarnya, karena kesenian Minangkabau dapat membuka peluang bagi pencapaian identitas budaya Minangkabau di peringkat nasional dan internasional. Itu tadi sudah disampaikan oleh Unieli, oleh teman-teman yang lain. Kenyataan ini membuka peluang menjadi profesi tersendiri kepada seniman Minangkabau untuk berkarir sebagai seniman yang menghasilkan income dari mencipta karya seni. Umumnya para seniman pencipta karya seni baru itu berkarya di kota-kota besar, karena hanya di kota-kota besar itulah kesenian hasil kreasi seniman dapat dihargai sebagai karya individu. Bagaimanapun pola kehidupan di kota yang kapitalis dan modern telah melandasi kehidupan siapapun secara individu. Sejarah kehidupan di kota menuntut adanya sikap profesional dalam persaingan pasaran, pesanan, dan penawaran yang bergabung menjadi suatu perlembagaan yang serba global. Artinya, kehidupan di kota membawa konsekuensi kepada wacana perkembangan sosial ekonomi dengan pola-pola kehidupannya yang berlandaskan kepada kepentingan individu. Kenyataan seperti ini memiliki pengaruh sangat besar kepada kegiatan kesenian itu sendiri. Salah satu bukti adanya pengaruh kehidupan kapitalis terhadap kehidupan kesenian di kota adalah dengan menjadikan kesenian sebagai salah satu lapangan kerja untuk mengisi ruang-ruang rekreasi masyarakat dalam bentuk hiburan. Produk-produk kesenian di kota bukan merupakan permainan untuk mengisi semangat rekreatif pelakunya, seperti yang berlaku di nagari. Oleh sebab itu, produk seni di kota yang dicipta baru oleh para seniman menjadi satu bentuk seni tontonan yang dapat mendatangkan sumber keuangan. Hal ini terjadi karena berkesenian di kota didukung oleh adanya pasar seni sebagai bahagian dari kegiatan industri pariwisata. Pada dasarnya, seniman di kota-kota besar memang mempunyai ruang gerak yang besar dan bebas untuk berkreativitas, sehingga dapat mencapai popularitas secara individu. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka kegiatan kesenian di kota-kota pun berkembang dengan cepat karena sifatnya yang terbuka dan tidak mengenal hierarki. Ini dapat disebut bahwa peraturan aktivitas kesenian di kota terarah kepada aktivitas yang mengutamakan kekuatan individu. Singkat saja, Udafas, untuk sementara demikian huraian saya tentang kewujudan kesenian Minangkabau di nagari dalam bentuk kesenian tradisional dan di kota-kota dalam bentuk seni ciptaan baru. Hanya sebagai pemantik saja dari topik diskusi kita pada hari ini yang mengambil tema tantangan dan pengembangan seni budaya Minangkabau di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 dan new normal. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Indra Utama. Beliau ini lulusan daripada INS Kehutanan, melanjutkan ISI, mengambil PhD, sudah berkeliling jadi dosen di berbagai perguruan tinggi di Malaysia ya. Mudah-mudahan sekali waktu pulang nanti memimpin INS Kehutanan, insya Allah ya. Dan beliau ini adalah putra dari ibu kita, Ibu Huria Adam, seorang seniman bukan Dafas, Ambo koreksi, Ambo putra Bustanul Arifin Adam. Bustanul Arifin ya. Jadi anak keponakan lah ya. Kalau ibu dari Ibu Kusmiati itu guru Ambo, Dafas. Bu Kusmiati guru beliau. Bu Huria Adam itu Etek ya, Etek dia. Etek. Nah, anak dari Pak Bustanil Adam, pemimpin ASKI dulu ya, sejak awal-awal di Padang Panjang ya.